Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fernaldi Udarsono, NIM 1824 10 10 10 83. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya yang sudah saya jawab dari soal modul 1, yaitu manipulasi array menggunakan NumPy. Jadi di kode 1 ini, kode 1F, terdapat soal buatlah array dua dimensi menggunakan NumPy. Di sini cukup sederhana saja karena sudah ada dicontohkan di sini menggunakan tabel. Jadi tinggal kita buat saja arraynya dengan tiap barisnya itu dipisahkan dengan sepasang kurung siku. Nah, dengan adanya NumPy ini mempermudah kita untuk memvisualisasikan arraynya. Jadi sudah praktis karena library NumPy. Untuk soal 1G, di sini ya kita disuruh buat untuk array 3 dimensi menggunakan NumPy. Caranya hampir sama dengan yang tadi, hanya saja tiap tabel di sini yang sudah dicontohkan ini juga dipisahkan dengan kurung siku. Jadi ada beberapa kurung siku pada arraynya. Terdapat 3 kurung siku ya ketika tabelnya 3 dimensi. Jadi seperti ini hasilnya. Sama dengan yang dicontohkan. Untuk selanjutnya yaitu kode 2, kode 2D. Untuk kode 2D soalnya yaitu tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array. Lalu angka 2 ditambah angka 2 pada setiap bilangan kolom genap array. Nah, untuk kode saya yang ini saya menggunakan perulangan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan pada dokumen klarifikasi dari Asdos. Terima kasih Asdos. Ya, jadi setiap baris ganjil. Nah, ganjilnya di sini bukan dihitung dari angka 1 2 seperti biasa. Jadi menghitungnya dengan indeks. Jadi 0 1 2 3 4 seperti itu. Jadi dengan baris ganjil yaitu 1 dan 3 ya. Jadi 8212 1478. Nah, ini nanti ditambah 1. Setelah itu kolom genap yaitu kolom 0 dan 2. Jadi 0 1 2 kan kalau dihitung sebagai kolom nanti akan ditambah 2. Pada kode saya di sini yang pertama saya mendeklarasikan variabel row sama dengan 0. Jadi di sini nanti akan membantu untuk menunjukkan indeksnya, indeks row-nya. Pertama melakukan perulangan pada elemen array. Nah, di sini for i in array ini dimaksudkan untuk mengeluarkan elemen, yaitu ini sepasang kurung siku yang pertama. Nah, nanti pada perulangan yang kedua nanti ini untuk mengambil nilai-nilai dari dalam i. Jadi i-nya yang seperti saya blok ini i-nya. Nah, jadi nanti for k in i, jadi part yang di dalam i, jadi k-nya 1882 seperti itu. Jadi yang pertama row-nya ya, dicek dulu untuk row ganjil nanti array pada index row, yaitu untuk yang perulang pertama 0. Jadi ketika apakah dicek dulu apakah 0 modulus 2 sama dengan 1, karena bukan, jadi nanti akan dilanjutkan. Ketika keluar nanti akan dicek apakah kolomnya genap. Kalau genap nanti ditambah 2. Jadi row 0 kolom 0 yang pertama. Jadi apakah kolomnya genap karena kolomnya 0, karena 0 modulus 2 sama dengan 0, jadi akan ditambah 2. Nah, dilanjutkan nanti keluar dilanjutkan kolom col plus sama dengan 1. Jadi row ketika colnya tetap modulus 2 nanti akan tambah 2 lagi. Lalu keluar dari perulangan ini
lalu row ditambah 1, jadi pindah row. Pindah row dimaksudkan jadi setelah row yang ini pindah row yang ini, jadi dicek lagi satu-satu. Ketika kolomnya genap akan ditambah 2 seperti itu, dan seterusnya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Di eh, pada pada akhirnya, yang angka yang terdapat pada baris ganjil dan juga kolomnya genap nanti pada akhirnya akan ditambah 3, karena yang pertama sudah ditambah 1, setelah itu ditambah 2 seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu soal 2E. Untuk 2E di sini diperintahkan untuk membalik sumbu Z pada array 3 dimensi yang sudah dicontohkan ini. Jadi yang pertama saya buat dulu array 3 dimensinya. Nanti saya print dulu untuk membandingkan aja. Jadi saya menggunakan syntax transpose. Di sini array dengan menggunakan syntax transpose. Di sini dimaksudkan parameternya itu sumbunya, sumbu x, y, z, karena array di sini 3 dimensi. Jadi 2 di sini sumbu z, 0 ini sumbu y, dan 1 ini sumbu x. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, ketika 2 dimensi, karena hanya ada 2 sumbu, jadi sumbu y dan x. Untuk y sendiri itu 0, sumbu x 1. Untuk pada ini ya, sintaksnya NumPy. Jadi ketika 3 dimensi nanti ada 3 sumbu. Y 0, tetap x 1, dan ada tambahan yaitu axis 2, yaitu sumbu z. Nah, jadi di sini karena perintahnya pada modul di sini untuk membalik sumbu x, y, z menjadi z, y, x. Nah, jadi z kan 2, y-nya itu 0, jadi kan sumbu y 0, terus x 1. Jadi tinggal ini aja sih. Parameternya ada 3, yaitu setiap sumbunya sumbu z, y, x. Kita lihat. Nah, jadi seperti ini hasilnya ketika sumbu z dibalik. Untuk selanjutnya yaitu kode 2f ya. Untuk kode 2f di sini ubahlah array pada soal E, yaitu ya array yang tadi itu menjadi array 2 dimensi berurutan 6 kali 6. Ini sudah terdapat hintnya, yaitu gunakan perintah reshape. Nah, jadi ini kodenya. Yang pertama sama ya arraynya untuk yang tadi. Lalu kita menggunakan reshape 6 kali 6. Nah, untuk transposnya tetap sebenarnya, cuma belum saya ganti. Nah, karena diminta untuk 2 dimensi dengan 6 kali 6, jadi tinggal kita kita cantumkan parameternya 6 kali 6 dengan menggunakan syntax reshape dengan jumlah baris dan kolomnya. Nah, jadi tinggal menggunakan reshape, ini sudah menjadi 2 dimensi 6 kali 6 seperti itu. Setelah itu soal 3E. Untuk 3E sendiri cukup kompleks, jadi ubahlah metrik kiri menjadi metrik sebelah kanan. Nah, di sini sebenarnya sudah ada hintnya, itu dipecah menjadi 4 tabelnya. Jadi di sini saya menggunakan banyak split. Pertama, untuk langkah pertama yaitu saya membagi tabelnya menjadi 2 dulu. Habis itu siap part 1 dan part 2 nanti dibagi 2 lagi. Untuk yang ini par new r ini pertama kita bagi 2. Untuk array yang ini dibagi 2 sesuai dengan sumbu 1. Sumbu 1 ini sumbu x. Jadi dengan secara garis vertikal, maksud saya garis horizontal, jadi dibagi 2. Ketika 5, 10, 10, 7, nah jadi dibagi 2 ini. Jadi ketika saya mengakses indeks 0-nya dengan ini, jadi saya hanya mengambil 0, indeks 0. Jadi kan 0, 1. Jadi saya ambil 0-nya. Jadi juga ini terus ke bawah secara vertikal, namun secara membaginya dengan menggunakan sumbu 1, sumbu x.
Nah, ini saya bagi dua bagian, jadi indeks 0 dan di sini ada par new R2. Nah, jadi ini parent new R2, ini par 2-nya. Jadi maksud saya itu dibedakan. Jadi nanti bagian yang pertama yang sudah dipisah, yang ini dibagi lagi, bagi dua lagi. Nah, jadi saya print dulu untuk gampangnya. Jadi ini 5, 10, 7, 8. Nah, ini kan ke bawah ya. Nah, ini sama saja seperti 5, 10 dan 10, 7 tadi dibagi. Jadi ini part satunya. Setelah itu dibagi lagi yang ini secara secara garis vertikal baginya. Jadi dibagi dua. Jadi ini perbatasannya, ini diantara ini dibagi. Jadi ketika saya print CNUR ini maksudnya child ya. Nah, jadi secara vertikal dibagi. Jadi setiap bagian itu akan membentuk seperti ini. Sorry. Nah, ini 5, 10, 7, 8, 9, 10. Nah, yang kedua ini bawahnya. Jadi 18, 10. Yang C2 new R ini. Untuk ini sama, hanya saja bagiannya beda. Jadi yang ini dan yang ini. Jadi tinggal kita gabungkannya sesuai dengan ini ya, sesuai urutan. Kita tinggal urutan apa? Tinggal pasang aja puzzle-nya. Part 1 jadi C2 C2 R2. Nah, 9352 94 ditambah dengan C new R 2. 9352 94 ditambah dengan 107 40 25. Nah, jadi ini ditambah dengan ini. Setelah itu selanjutnya yang selanjutnya part 2 yang tabel ini, bagian ini dan bagian ini. Jadi setelah itu digabungkan per 1 dan per 2-nya menjadi satu tabel lagi. Nah, jadi satu tabel. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.